yang siang hari ini berlaku sebagai narasumber dalam webinar tentang analisis data penelitian yang insya Allah nanti akan dipaparkan secara jelas oleh beliau. Yang saya banggakan Bapak Ibu dosen yang mengikuti dan ikut menyimak. Yang saya cintai dan saya banggakan semua mahasiswa semester 3, semester 1 dan 2. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga siang ini kita bertemu melalui tatap layar dalam rangka webinar tentang analisis data penelitian. Untuk itu, kepada para mahasiswa, kami harapkan bisa mengikuti dengan cermat, dengan harapan bahwa nanti bisa difahami secara detail, sehingga ketika saat nanti menganalisa data, itu dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan cepat tuntas, dan harapan kita adalah cepat selesai, cepat lulus, cepat tuntas. Untuk itu, untuk menghemat waktu kita terlalu panjang ya. Langsung saja nanti kita serahkan waktunya kepada Ibu Dr. Fitri Nurmuda. Namun sebelumnya marilah acara ini kita buka bersama dengan berdoa. Yang beragama Islam silahkan berdoa caranya masing-masing. Yang beragama Islam mari kita buka dengan doa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan Ibu Dr. Fitri Nurmamuda MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Semoga Ibu. Baik, terima kasih Pak Kirman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ya? Terutama yang semester 3, ya semangat. Semester 3, saya harapkan memang berharap kemarin kan karena informasinya semester 3, artinya memang semester 3 ini sangat ilmu-ilmu yang akan implementatif sekali gitu ya, yang harapannya nanti bisa diaplikasikan ke dalam proses penyelesaian tesis gitu ya. Oke. Baik, saya izin untuk share screen. Sebelum saya menyampaikan apa terkait dengan analisis data penelitian kualitatif, saya mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kaprodi, Pak Dr. Suyatno yang telah memberikan izin kepada saya untuk bisa kita bersama belajar terkait dengan analisis data penelitian kualitatif. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Dr. Sukirman yang telah menjadi moderator, sehingga semoga juga belajar kita siang hari ini bisa maksimal gitu ya, bisa maksimal, bisa diimplementasikan kelak pada teman-teman mahasiswa. Pak Kirman, saya ini nanti sampai jam 3 nggih atau lebih? Ya, nanti saya akan menyesuaikan. Oke. Ya. Di sini ada yang semester 3 ya, Pak? Ada, Mas Bu. Febriana. Ada, Bu. Ada. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Oke. Nanti kita yang semester 3 nanti dieksekusi setelah saya menyampaikan terkait dengan analisis data penelitian kualitatif. Baik. Karena temanya itu terkait dengan kualitatif, artinya yang kita pahami itu terkait dengan teks ya.
terkait dengan kualitatifnya. Dan saya minta tolong teman-teman, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk mengosongkan pikiran terkait dengan kebakuan gitu ya. Yang baku-baku tolong ditinggalkan dulu dan kita fokus untuk pada yang tidak baku, yaitu kualitatif. Artinya apa? Bahwa metode kualitatif dalam penelitian itu bukan predetermine gitu ya, yang sudah ditentukan sebelumnya, yang sudah baku, bukan seperti itu, tetapi dia sifatnya adalah dinamis berkembang. Artinya apa? Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa itu perlu memfokuskan kembali bahwa kualitatif ini nanti analisisnya itu ada 3 ranah gitu ya. Kalau yang di kuantitatif biasanya analisisnya itu di akhir karena dia dipersiapkan terlebih dahulu secara matang. Apa yang disiapkan? Ya terkait dengan theoretical background-nya, kebanyakan teori gitu ya, kesesuaian teori dan ketercukupan teori untuk dijadikan atau diturunkan di dalam indikator atau kisi-kisi instrumen, dan akhirnya dibuatlah dia sebagai kuesioner gitu ya. Nah, sementara di kualitatif karena sifatnya dinamis berkembang, artinya analisisnya itu ada 3 ranah, yaitu sebelum, selama proses, dan setelah gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini kapan analisis dilakukan? Kita pahami terlebih dahulu. Ada 3. Sebelum itu seperti apa? Nah, ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah memfokuskan diri untuk melakukan kajian atau penelitian terkait dengan kualitatif, tentunya akan memahami bahwa sebelum dilakukan penelitian, Bapak Ibu teman-teman semua membutuhkan analisis analis yang lebih enak dipahami itu adalah analisis atau kajian-kajian dari analisis yang ada gitu ya. Kajian analisis itu seperti apa? Jadi kalau simpelnya itu literatur review atau kajian pendahuluan gitu ya. Bagaimana suatu fenomena atau gejala yang ada di sekeliling Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ini dijadikan sebagai fokus atau topik dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, itu adalah analisis sebelum gitu ya. Selanjutnya, setelah itu seperti apa? Nah, itu nanti dikaji secara intens gitu menggunakan berbagai literatur, baik itu dari kajian-kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, misalnya publikasi artikel gitu ya, atau kajian-kajian yang dilakukan dari berbagai peneliti, misalnya tesis, disertasi, dan atau working paper, dan lain sebagainya. Nah, itu dijadikan sebagai analisis awal sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya adalah selama proses. Nah, selama proses itu seperti apa ya? Selama proses itu, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bisa melakukan analisis pada saat wawancara atau pada saat metode-metode yang digunakan oleh Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Di dalam penelitian kualitatif, metode itu kan banyak sekali ya, tidak hanya satu misalnya gitu ya. Kalau kuantitatif ya tentunya dengan kuesioner misalnya, atau survei. Surveinya dengan menggunakan kuesioner, misalnya sama saja dengan kuesioner gitu ya. Nah, jika selama itu kan karena metodenya banyak, baik itu wawancara, dokumentasi, observasi, audiovisual, atau fokus group gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman mahasiswa juga bisa menganalisis sejauh mana toh ketercukupan maaf, sudah ada noise. Maaf ya, jadi saya lebih baik diam sejenak. Oke, saya lanjutkan. Jadi, jika selama itu sejauh mana toh ketercukupan dari jawaban-jawaban partisipan gitu ya. Sejauh apa ketercukupan itu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, itu adalah proses selama pengambilan data, yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai peneliti. Proses proses analisis itu juga bisa dilakukan selama itu dengan cara
salah satunya adalah mereduksi data gitu ya. Apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh partisipan, apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber itu sudah memenuhi atau sudah sesuai atau sudah menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Jika belum, maka Bapak Ibu teman-teman semua harus kembali lagi ke lapangan untuk istilahnya mencari jawaban yang seperti pertanyaan yang dilakukan. Nah, itu apabila Bapak Ibu teman-teman semua menggunakan wawancara terstruktur. Saya tidak tahu karena wawancara sendiri juga ada beberapa tipe ya. Terstruktur, semi struktur, tidak terstruktur gitu ya. Nah, dengan demikian bagaimana kondisi dengan selama proses pengambilan data, analisis dilakukan, nah itu tentunya juga perlu dipahami oleh kita, Bapak Ibu teman-teman dan saya selaku peneliti. Kita juga ingat bahwa peneliti kualitatif itu adalah human key instrument gitu ya. Instrumennya adalah kita sendiri. Nah, tentunya kita yang lebih paham. Jika selama ini kita kupas gitu ya, selama analisis, selama proses penelitian kita kupas, tentunya itu akan banyak sekali mengingat pendekatan apa sih yang dilakukan oleh kita sebagai peneliti, apakah menggunakan pendekatan wawancara dengan terstruktur, tidak terstruktur, semi struktur gitu ya. Atau dengan menggunakan observasi itu yang seperti apa? Observasi juga ada beberapa, misalnya ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung gitu ya, participation observation gitu ya, atau kalau enggak direct observation kayak gitu ya. Nah, ini selama ini memang kita selama proses ya, analisis selama proses pengambilan data ini memang tentunya perlu kita pahami ketika kita memahami juga metode apa yang kita gunakan dalam proses pengambilan data. Oke, tentunya dengan cara reduksi tadi itu ya, dan dengan cara apakah atau seberapa jauh ketercukupan dari data yang sudah dihasilkan melalui para partisipan yang memberikan jawabannya kepada kita sebagai peneliti. Apabila belum, tentunya para peneliti atau kita ya harus kembali lagi ke lapangan karena penelitian kualitatif itu kan zigzag ya teman-teman ya. Zigzag itu gimana ya? Ketika sudah ambil data di lapangan, kita pulang untuk menganalisis. Ketika belum tercukupi data tersebut, kita kembali lagi ke lapangan gitu ya. Terus kembali lagi. Begitu juga dianalisis ternyata belum cukup, kembali lagi. Dianalisis belum cukup, kembali lagi. Nah, itu namanya zigzag. Artinya apa? Kebutuhan data di lapangan itu benar-benar sampai jenuh sehingga kita memahami bahwa analisis selama proses pengambilan data itu merupakan sebuah ketercukupan data untuk kita bisa jadikan sebagai temuan di penelitian kualitatif. Nah, itu selama ya. Nah, bagaimana setelahnya? Nah, kalau setelahnya ini nanti terus kita olah. Jadi misalnya nih kita menggunakan wawancara yang kita jadikan sebagai metode penelitian gitu ya. Setelah itu wawancara ini mau diapakan gitu ya? Mau pendekatannya deskriptif, mau pendekatannya studi kasus, mau pendekatannya fenomenologi atau yang lain ya, naratif, etnografi gitu ya, itu juga membutuhkan proses analisis setelah lapangan. Kenapa ini juga dilakukan gitu ya? Coba kalau misalnya teman-teman berpikir di-compare gitu ya, di-compare di kuantitatif. Kenapa sih kuantitatif itu dilakukan analisis setelah lapangan gitu ya? Untuk apa hasilnya? Interpretasi dari hasil analisis kuantitatif tentunya dia memiliki sebuah penarikan kesimpulan gitu ya. Penarikan kesimpulan seperti apa? Tentunya penarikan kesimpulan di mana kesimpulan-kesimpulan dari interpretasi kuantitatif itu yang akan dijadikan sebagai temuan dari penelitian kuantitatif gitu ya. Misalnya apabila HA diterima, HO ditolak, HO diterima, HA ditolak gitu ya. P-value lebih besar dari atau nilai hitung lebih kurang dari P-value itu seperti apa. Nah, itu adalah hasil dari penelitian kuantitatif. Sementara ketika kita memahami hasil dari penelitian kualitatif gitu ya,
itu akan lebih paham lagi novelty-nya itu seperti apa toh. Nah, dari setelahnya ini yang kita benar-benar bisa fokus. Karena selama kita sudah mereduksi datanya, kita benar-benar mengambil data-data yang sesuai atau relevan dengan penelitian kita, substansi kita, yang sudah menjawab dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di bab 2 kita, gitu ya. Saat itu, setelahnya adalah kita akan mengolah kembali. Kita tetap akan mereduksi. Apa tuh yang akan kita temukan dari data-data yang sudah kita kumpulkan, gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara pada setelah ini. Sebenarnya analisis setelah itu yang seperti apa gitu ya. Jadi saya semoga Bapak Ibu teman-teman semua paham gitu ya kapan analisis dilakukan. Ini ada 3 tahap gitu ya. Sebelum itu waktu literatur review gitu ya, kondisi critical thinking, critical analysis sebelum dengan mengkonversi atau mengkombinasikan dengan teori-teori yang ada dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan terdahulu gitu ya. Lalu untuk sebelum ini hasilnya adalah untuk kita lebih fokus pada substansi dari penelitian kita. Jadi fokusnya itu seperti apa setelah kita menganalisis dari sebelum penelitian gitu ya dengan menggunakan literatur review. Sementara yang selama ini seperti yang tadi, apakah data itu sudah mencukupi dari yang kita inginkan sesuai dengan rumusan dan pertanyaan yang kita buat, apakah data tersebut sudah menjawab kayak gitu ya. Nah, itu adalah proses selama. Nah, kalau setelah nanti kita akan menemukan data yang sudah ada, yang sudah direduksi selama proses pengambilan data gitu ya, yang sudah siap itu untuk dijadikan sebagai entah pemecahan masalah, terus entah memberikan solusi yang terbaik dari segala gejala atau fenomena yang ada, atau entah dijadikan sebagai temuan baru, atau terkait dengan konstruksi ilmu, keilmuan gitu ya, konstruksi teori masa kini atau yang sekarang gitu ya, yang relevan dengan lingkungan yang ada di sekitar Bapak Ibu sebagai peneliti kualitatif kayak gitu ya, atau juga konstruksi ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di lingkungan si partisipan atau pada tempat penelitian yang Bapak Ibu gunakan sebagai penelitian. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum, selama, setelah ini menjadi hal penting bagi peneliti kualitatif. Kalau teman-teman yang semester 3 tentunya saya harapkan memang sebelum, selama sudah selesai dan ini adalah proses untuk setelah gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi setelah ini sudah selesai, jadi nanti tinggal ibaratnya adalah matchkan kembali apakah teknik-teknik yang digunakan dalam analisis setelah lapangan ini sudah sesuai dengan teori atau belum gitu ya, atau sudah benar-benar menemukan novelty atau belum gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah, nah kalau ini prosedur analisis ini ada beberapa. Jadi kalau kita ketahui bahwa prosedur analisis dari kualitatif itu memang sangat berbeda dengan prosedur analisisnya kuantitatif gitu ya. Compare-nya itu memang hanya kuantitatif aja. Kalau mixed method ya karena dia nge-mix antara kuanti dan kuali gitu ya. Kalau R&D-nya pun nanti dia akan mengambil gitu ya, mengambil metode pendekatan yang digunakan pengambilan datanya itu apa, kuanti, kuali atau mix kayak gitu juga bisa. Nah, prosedur analisis ini tentunya kita akan memahami ketika kita sudah benar-benar siap gitu ya, bahwa saya akan melakukan penelitian kualitatif karena saya melihat gejala yang ada seperti ini gitu. Seperti A, seperti B, seperti C, banyak gejala yang ada sehingga saya akan melakukan penelitian kualitatif. Tentunya memahami prosedur-prosedur yang ada gitu ya. Nah, prosedur yang ada itu yang seperti apa? Yang pertama itu terkait dengan lingkungan alamiah atau natural setting. Nah, natural setting itu secara singkatnya, sederhananya itu ketika kita sebagai peneliti itu menghubungi informan, partisipan, sumber data gitu ya. Nah, dan sumber data, partisipan atau informan yang ada di lapangan itu tidak kita bawa, kita ajak ke dalam sebuah proses penelitian atau ke dalam sebuah ruang kita sendiri untuk dilakukan wawancara, bukan seperti itu ya. Jadi natural setting itu ketika kita mendatangi gitu ya, mendatangi suatu tempat kejadian,
mendatangi orang-orang yang menjadi sumber informasi atau informan kayak gitu ya. Terus mendatangi terkait dengan gejala-gejala yang tampak yang sedang terjadi gitu ya, atau ada kasus kasuistik gitu ya yang sangat unik gitu ya. Nah, kita yang mendatangi ke sana untuk mencari informasi gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua pasti akan lebih memahami ketika natural setting itu akan lebih sangat ini ya, sangat mendapatkan data yang cukup gitu ya. Ketika informasi yang dikumpulkan itu dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka itu bertingkah laku dengan konteks natural gitu ya. Jadi enggak dibuat-buat. Nah, beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan, boleh nggak sebenarnya kalau misalnya saya wawancara gitu ya dengan saudara saya yang sama-sama guru dan saya meneliti terkait dengan proses pembelajaran efektif gitu ya. Nah, coba bisa nggak kalau misalnya sesama guru, maaf bukan sesama guru, sesama orang yang kenal gitu ya, sesama orang yang kenal, saya dengan A kenal saudara saya sendiri dan profesinya sama guru misalnya gitu ya. Nah, ketika diwawancara tentunya apakah ada kesempatan nggak untuk nggak natural kayak gitu ya. Terkesan dibuat-buat gitu ya, terkesan dibaik-baikin dibuat sebaik mungkin untuk mendapatkan si informan itu mendapatkan feedback yang bagus dari si interviewee kayak gitu ya, interviewer gitu ya. Jadi kesannya itu memang tidak natural setting, sehingga ini harus diantisipasi gitu. Jadi untuk mendapatkan data yang benar-benar itu alamiah, tentunya mencoba para peneliti itu untuk tidak melakukan penelitian pada orang yang sudah dikenal, saudaranya sendiri, terus misalnya sahabatnya sendiri, gitu ya, yang walaupun memang profesinya itu sama seperti dengan fenomena yang terjadi, gitu ya. Nah, yang unik lagi ya teman-teman mahasiswa ini, semoga ini ada yang semester 1-2 ya. Oke, yang semester 1-2 ini kan masih nanti berproses untuk menentukan sebuah judul ya, judul penelitian gitu. Nah, saya berharap sekali gitu Bapak Ibu teman-teman yang semester 1-2 yang belum ACC judul gitu ya. Tentunya kalau misalnya memang berkeinginan untuk melakukan penelitian kualitatif dengan prosedur analisisnya natural setting, ya diusahakan untuk bisa membuat judul atau konsep awal itu tidak hanya sekedar judulnya saja gitu ya. Misalnya saya ingin meneliti terkait dengan bagaimana ya prestasi siswa pada saat pandemi ini, apakah menurun apa naik ya, atau kelihatan banget sih sekolah itu kok seperti tidak ada semangatnya gitu ya siswa-siswanya karena pandemi dan proses pembelajarannya kok monoton dilihat dari misalnya tingkah laku tetangga gitu ya, anak tetangga yang kok enggak ogah-ogahan gitu ya, kok enggak mau ada motivasi dan sebagainya. Jadi itu harus komprehensif dulu. Tentunya harus diawali dengan analisis sebelum tadi yang awal ya, analisis sebelum itu untuk menentukan judul dari penelitian kualitatif. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu teman-teman mahasiswa membuat sebuah latar belakang, itu tidak akan terjadi sebuah permasalahan baru gitu ya. Permasalahan baru ini itu sebenarnya gejalanya, fenomenanya, identifikasinya itu seperti apa toh? Kok saya kemarin judulnya A, tapi saya tidak bisa menemukan masalahnya yang dikupas di latar belakang masalah gitu ya. Nah, kaitannya dengan natural setting itu nanti juga akan relevan inline di bab 3. Di bab 3 itu juga akan menentukan bagaimana toh sebenarnya partisipan yang akan saya gunakan atau jadikan sebagai sumber-sumber data. Nah, ketika sudah
buat konsepnya, judulnya dulu gitu ya. Saya mau meneliti A tanpa memikirkan analisis sebelum dengan menggunakan analisis literatur review, kajian-kajian pendahuluan, penelitian pendahuluan gitu ya. Itu pasti dari bab 3-nya sendiri itu pasti akan ini ya. Cara menentukan bab 3-nya itu juga akan menjadi sebuah masalah tersendiri gitu. Nah, tentunya saya berharap nanti ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang masih awal gitu ya, untuk bisa membuat proposal itu tanpa hanya sekedar ya saya mau meneliti terkait kayak gitu, tanpa harus ada ini apa namanya kajian. Kalau bisa memang harus dikaji terlebih dahulu supaya nanti tidak ada masalah di belakangnya, apalagi ketika penentuan sumber data. Jadi supaya natural setting kayak gitu ya. Oke, next yaitu terkait dengan apa ini? Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita sendiri ini sebagai kunci atau instrumen kunci. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena peneliti kualitatif itu paham dengan alurnya sendiri. Jadi kalau peneliti kuantitatif, ini kita memang bandingkan ke kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu karena dia sudah predetermine, jadi sudah sangat baku, sudah sangat disiapkan, dia mungkin akan bisa minta tolong orang lain untuk nyebar kuesioner, untuk analisis, karena memang sudah baku gitu ya. Alat analisis di kuantitatif juga sudah baku gitu ya. Kalau mau melihat apakah ada peningkatan gitu ya, ya tinggal aja pakai pre dan po kayak gitu, pre dan post, pre-test dan post-test gitu ya, dengan menggunakan uji T kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya mau lihat apakah ada jalurnya ya, apakah ada hubungannya antara A, B, C, D, E secara bersama-sama juga kepada F, G, H dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ada alat analisisnya sendiri, sudah ada juga apa namanya prosedur untuk melihat apakah ada hubungan itu. Nah, sementara penelitian kualitatif itu dinamis berkembang, dia tidak baku. Artinya konsep awal itu kita sendiri yang paham gitu ya. Kita tidak boleh melepaskan konsep yang kita akan jadikan sebagai penelitian gitu ya, menggunakan kualitatif itu dibantu oleh orang lain. Terkadang kacamata analitis kita dengan orang lain itu berbeda, sehingga kita sendiri yang menjadi instrumen dari penelitian kualitatif gitu ya. Baik itu menggunakan metode wawancara, metode dokumentasi, terus metode observasi, metode audiovisual, metode focus groups gitu ya. Kita sendiri yang paham. Kita yang menyusun big question, kita yang menyusun specific question gitu ya. Dan kita sendiri yang akan paham bagaimana cara mengeksplorasi informasi dari para partisipan atau informan. Oleh karena itu, research as a instrument atau peneliti itu adalah instrumen kunci, itu ya karena kita sendiri yang paham alurnya. Pada saat ini ibaratnya gini ya, kalau di Creswell gitu ya, dia menggambarkan, menganalogikan itu sebagai sebuah hutan gitu ya. Ada hutan. Konsep awal adalah kita akan meneliti pohon jati di dalam hutan yang banyak gitu ya. Nah, kita nggak tahu karena kita masih buta, jadi kita belum tahu lapangan. Oh ya, kalau buta sama nggak buta ya, itu nanti tentunya udah dikupas, kalau semester 3 udah dikupas di metodologi penelitian gitu ya. Nah, nanti yang buta nggak buta nanti saya sampaikan di akhir. Nah, kita akan meneliti dan kita tidak membawa sebuah konsep dari fenomena atau gejala yang ada di lapangan. Kita buta banget ya. Kita akan meneliti pohon jati di dalam sebuah hutan gitu ya. Nah, pohon jati di dalam sebuah hutan dan karakteristiknya. Entah itu yang pohonnya yang seperti apa tingginya, yang seperti apa daunnya, yang berapa banyak daunnya, pokoknya karakteristik dari pohon jati gitu ya. Kita membawa konsep awal itu. Jadi judulnya adalah penelitian terkait dengan pohon jati. Begitu kita masuk hutan gitu ya, ternyata kita tidak menemukan pohon jati. Sejauh itu gitu ya, sejauh itu dari saya, misalnya dari kita berada sampai kita beranjak untuk melakukan penelitian, kok kita tidak menemukan gitu ya.
Misalnya di lapangan tidak ada informasi terkait dengan pohon jati, tidak ketemu informannya, tidak ada pohon jatinya, karakteristik terkait pohon jati yang ada di situ juga tidak ada, kayak gitu ya. Nah itu nggak ada. Di hutan itu benar-benar ternyata nggak ada pohon jati. Apakah kita akan kembali dengan tangan kosong? Kalau penelitian kualitatif tidak. Tapi kalau penelitian kuantitatif, ya, dia akan kembali dan dia akan memutuskan untuk tidak meneruskan penelitian itu gitu. Tapi kalau penelitian kualitatif enggak, dia akan meneruskan apa yang bisa diambil, dieksplor di dalam hutan tersebut. Entah hewan-hewan yang ada di hutan, entah itu pepohonan yang ada di hutan, nah itu akan dia potret, akan dia gali, akan kita potret gitu ya. Sehingga ketika kita kembali ke dalam diri kita berada gitu sebelum penelitian, nah kita akan bisa menganalisis. Itu namanya dinamis berkembang dan hanya kita sendiri yang tahu bahwa kita sebagai instrumen kunci gitu ya, kita sendiri. Sehingga kalau teknik pengambilan data lapangan di di kualitatif itu kan ada berbagai pedoman gitu ya. Ya kita sendiri yang menyusun, kita sendiri yang mengetahui jawaban-jawaban dari partisipan. Saat wawancara kita juga mengetahui bagaimana sih si partisipan ini memberikan jawabannya. Apakah dengan menggunakan bahasa yang sangat lugas, bahasa yang sangat tegas, jawaban yang dengan tegas gitu ya, atau dengan menggunakan jawaban-jawaban dengan bahasa yang banyak gestur-gestur tubuhnya si partisipan itu, sehingga kadang itu juga menjadi data-data pendukung gitu ya kalau analisis gitu ya. Data pendukung seperti apa? Ya ketika kita mengetahui gitu ya jawaban-jawaban dari partisipan gitu ya ternyata tidak tegas, tidak lugas dan banyak gestur yang keluar, artinya kita juga memberikan sebuah data itu pemaknaan yang berbeda kayak gitu. Nah, itu menjadi sebuah tambahan untuk analisis setelahnya nanti gitu. Nah, ini adalah kita sebagai kunci instrumen, kita sendiri yang paham dari awal konsepnya, kita sendiri yang paham metode yang kita gunakan, kita sendiri juga yang harus memproses pengambilan datanya sehingga kita juga bisa menemukan sebuah temuan dari proses penelitian kualitatif. Itu adalah kita sebagai key instrument gitu ya. Oke, next ini ada multiple source of data. Jadi kalau kualitatif itu memang beragam sumber datanya gitu ya. Boleh nanti teman-teman gitu menggunakan campuran gitu, walaupun mungkin tidak semua digunakan gitu ya. Wawancara, observasi gitu ya dikombinasikan. Terus misalnya wawancara, dokumentasi dikombinasikan, terus dokumentasi, observasi seperti itu ya. Nah, itu kualitatif itu berbagai sumber datanya tuh banyak gitu ya. Ketika kita wawancara ternyata kita membutuhkan dukungan data dari dokumentasi atau dukungan data dari observasi. Nah, itu menjadi sumber-sumber data lain yang bisa kita olah dan kita jadikan sebagai temuan atau novelty dari penelitian. Oke, next ada inductive data analysis atau analisis data induktif. Jadi ketika semuanya sudah terkumpul dari berbagai data gitu ya, dari nomor 3 ini multiple source of data gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu kita membangun gitu ya, membangun pola-pola, membangun kategori, membangun sebuah temuan kayak gitu ya, sehingga kita paham bahwa temuan-temuan dari penelitian kualitatif ini berasal dari data-data yang kita ambil di lapangan. Itu adalah induktif. Memang bedanya induktif sama deduktif gitu ya. Kalau kualitatif memang induktif data analysis. Oke, next terkait dengan partisipan meaning. Nah, karena memang kualitatif ya ini makna dari partisipan gitu, itu menjadi hal yang sangat kita fokuskan gitu ya. Sumber-sumber data, semua pengambilan data itu kan memang dari para partisipan ya. Dokumentasi juga dibantu oleh partisipan untuk bisa dijadikan sebagai sebuah data.
Terus wawancara juga menggunakan partisipan gitu ya. Observasi juga yang diobservasi adalah partisipan, bukan benda mati gitu ya. Nah, ini kadang ada juga yang salah kaprah ya, teman-teman semua, bahwa terkadang nih dokumentasi, teknik pengambilan dokumentasi gitu ya. Dokumentasi itu sebenarnya yang didokumentasikan, yang dijadikan sebagai data itu bukan foto-foto saat kita melakukan proses pengambilan data gitu ya. Saat wawancara difoto, saat observasi di foto orang lain, saya mengobservasi orang lain tapi ada foto dari orang lain gitu ya, atau saat dokumentasi gitu ya, wawancara, observasi, fokus grup. Nah, saat fokus grup misalnya ada grup, terus pengambilan data, terus difoto, bukan seperti itu ya, dokumentasi yang dijadikan sebagai foto untuk data dukungan gitu ya. Beberapa kali saat saya menguji tesis, itu yang ditampilkan di bab 4 dan itu juga yang ditampilkan di lampiran. Bukan seperti itu. Jadi justru yang ditampilkan itu adalah data dokumennya gitu ya. Dokumentasi itu adalah dokumen-dokumen yang menunjang dokumen-dokumen yang menunjang atau dokumen-dokumen yang relevan dengan, ya misalnya kalau pertanyaan penelitiannya terkait dengan bagaimana proses perencanaan gitu ya. Nah, apa dokumentasi yang menunjang proses perencanaan itu? Nah, itu yang diambil gitu ya. Itu yang diminta sama para partisipan, boleh di-copy enggak kayak gitu. Kalau nggak di-copy boleh difoto enggak. Ini ada dokumen yang menunjang penelitian saya terkait dengan perencanaan gitu ya. Apa saja perencanaan itu ya? Misalnya ada analisis kebutuhan, ada enggak terdokumen enggak analisis kebutuhan gitu ya. Misalnya list-list centang-centang atau perencanaan terkait dengan kebutuhan tersebut. Nah, terkait dengan surat menyurat karena rapat, misalnya rapat membentuk sebuah program. Nah, itu kan perencanaan juga ya. Rapat itu ada enggak dokumennya? Ada notulen enggak? Ada surat undangan rapatnya enggak? Ada daftar hadirnya enggak? Nah, itu rapatnya dilakukan berapa kali? Nah, itu dokumen-dokumen menunjang yang harus didapatkan oleh kita gitu ya sebagai peneliti dengan metode dokumentasi. Jadi, dokumentasi yang sangat salah kaprah itu bukan sekedar foto-foto pada saat proses pengambilan data gitu ya. Itu perlu diingat sekali. Oke. Ini ada emergent design. Emergent design itu ya rancangan yang berkembang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penelitian kualitatif itu berkembang dinamis gitu ya. Rencana awal yang tadi itu pohon jati gitu ya. Pohon jati ternyata tidak ada pohon jatinya sehingga dia bisa berkembang ke yang lain. Kalau sosial kira-kira ya berkaitan dengan yang sangat hit sekali di otak saya ya, terkait dengan kultur sekolah. Kita akan meneliti terkait dengan kultur sekolah gitu ya. Kultur sekolah yang dapat meningkatkan entah itu prestasi atau kultur sekolah yang itu bisa menurunkan prestasi. Konsep awal yang akan kita gunakan sebagai penelitian itu kultur sekolah sebagai peningkatan mutu gitu ya, misalnya peningkatan mutu. Nah, sebelum kita ke lapangan, kita harus analisis sebelumnya dulu ya. Sebelumnya kita harus analisis apa yang harus kita analisis, gejala-gejala yang ada di lapangan. Apa sih yang gejala-gejala apa sih yang terlihat di lapangan yang menjadikan itu sebagai konsep yang akan kita teruskan untuk penelitian gitu ya. Misalnya ya kalau mutu sekolah tuh misalnya nilai akreditasi, misalnya akreditasinya, terus nilai dari UN misalnya yang dulu-dulu ya nilai UN, terus prestasi, terus apalagi ya daftar prestasi misalnya prestasi siswa, prestasi guru atau prestasi kepala sekolah, terus ya yang berkaitan dengan mutu yang meningkat gitu ya. Nah, itu gejalanya. Nah, ketika di lapangan ternyata gejala yang ada itu tidak terkini gitu ya, artinya tidak 5 tahun ini gitu ya, itu sudah sangat lama sekali. Nah, artinya nanti teman-teman juga akan berkembang gitu ya, tidak hanya sekedar kultur sekolah dalam meningkatkan mutu dari sebuah sekolah tersebut gitu ya, tetapi akan
mengembangkan hal yang lain yang berkaitan dengan entah itu kulturnya, entah itu peningkatan prestasinya gitu ya, entah itu bagaimana proses dari manajemennya. Nah, itu yang namanya emergent design. Jadi desain yang berkembang, rancangan yang berkembang gitu ya. Sehingga memang kita harus memahami bahwa semua rancangan itu akan berubah gitu setelah peneliti atau setelah kita masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Kalau menggunakan metode wawancara terstruktur gitu ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana nanti di lapangan apakah menjadi terstruktur atau semi terstruktur gitu ya. Jadi semi struktur itu artinya ada pertanyaan yang itu sangat otodidak kayak gitu ya. Jadi spontan ditanyakan. Nah, itu jawabannya itu juga menjadi sebuah data jawaban dari para partisipan. Oke, next itu ada perspektif teori. Oke, jadi para peneliti atau kita sendiri gitu ya, kita sebagai peneliti kenapa kita harus paham sekali gitu. Kalau di kuantitatif, lagi-lagi kita compare-nya ke kuantitatif, dia akan kaya di bab 2-nya gitu ya. Sementara di kita itu akan, karena theoretical lens, kita itu akan menggunakan perspektif teori yang mana gitu ya. Kita akan membawa itu. Apakah pendekatan yang akan kita gunakan itu studi kasus, ataukah fenomenologi, ataukah naratif gitu ya, sehingga nanti kita akan memahami perspektif dari konsep yang akan kita gunakan itu kebudayaan, ataukah etnografi, ataukah perbedaan gender, ataukah terkait dengan ras, terus konteks sosial atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pahami gitu ya. Sehingga nanti teorinya itu justru akan berkembang setelah penelitian. Di bab 4 itu justru akan banyak banget teori yang akan kita bahas dari dan dikombinasikan atau dikomparekan dengan hasil penelitian yang kita temukan di lapangan. Sementara kalau kuantitatif itu baku gitu ya. Jadi di bab 2 itu memang harus banyak. Ketercukupan teorinya itu di bab 2 harus banyak kalau kuantitatif, karena dia akan berkembang menjadi sebuah instrumen. Sementara kalau theoretical lens di penelitian kualitatif, prosedur analisisnya itu memang kita harus memahami apa tuh yang akan kita bawa kayak gitu ya. Pendekatannya itu apa sih kayak gitu. Terus metode yang akan kita gunakan apa. Lalu hasilnya seperti apa, dan pembahasannya itu yang nanti kita akan banyak berbicara. Kalau misalnya terkait dengan kebudayaan, ya nanti di bab 4 itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang oh iya temuannya ini A, B, C, D gitu ya. Nah, itu A, B, C, D ini masing-masing ini nanti yang akan di-compare dengan menggunakan teori-teori kebudayaan atau teori-teori konteks sosial lain gitu, teori-teori pembelajaran, teori-teori manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Harusnya interpretatif ya, interpretif. Oke, bersifat interpretasi gitu ya. Ya, karena kalau kualitatif itu memang penafsiran dari sebuah teks, sehingga dia adalah interpretasi gitu ya. Kalau kuantitatif dia memverifikasi gitu. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari gambar, mulai dari audio, pendengaran gitu ya, didengarkan, terus mulai dari audio visual, mulai dari misalnya video, gambar, suara gitu ya, teks kayak gitu ya. Nah, terus mulai dari apa? Teks-teks yang ada, dokumentasi. Nah, itu kita tafsirkan. Nah, ini adalah proses analisis dari kualitatif. Bagaimana cara mentafsirkan atau menginterpretasi gitu ya, itu juga ada pedomannya sendiri gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi sehingga tidak hanya sekedar menginterpretasi, apalagi sangat kacau sekali ketika wawancara hanya poin-poinnya saja yang ditulis. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai analisis gitu ya. Jadi analisis itu dari ketercukupan yang didengar, misalnya audio ketika wawancara menggunakan alat untuk merekam gitu ya, audio, sehingga nanti interpretasinya adalah semua yang direkaman itu dituliskan menggunakan teks gitu ya, dituliskan.
Nah, bagaimana caranya gambar, misalnya gambar. Gambar itu bisa dianalisis? Ya, bisa. Gambar itu juga menjadi sebuah data dukungan atau data dari penelitian kualitatif. Bagaimana cara menginterpretasi gambar ini? Nah, ini yang sebenarnya sangat sulit sekali ya bagi peneliti kualitatif gitu ya. Kadang saja satu gambar dengan berbagai orang, misalnya 5 orang, itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana gambar ini? Apakah ini sesuai dengan data lapangan gitu ya. Nah, nanti itu kaitannya lagi dengan triangulasi. Nah, itu ya dengan keabsahan data nanti di bab 3-nya Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah prosedur analisis interpretif. Oke, next adalah holistic account atau pandangan yang menyeluruh. Jadi kalau penelitian kualitatif itu karena kompleks gitu ya, karena kompleks dan itu sangat membutuhkan upaya bagi kita semua untuk mengeksplor gitu, mengeksplor lapangan, menggambarkan yang kompleks itu menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pemecahan masalah, sehingga perlu pengidentifikasi dari kita sebagai peneliti untuk mengkerucutkan ini tuh temuannya apa toh, ini tuh yang relevan dengan gejalanya itu, fenomenanya yang terjadi itu seperti apa toh, kayak gitu. Nah, perspektifnya itu seperti apa. Nah, ini makanya holistic account. Oke, ini prosedur analisis ya. Nah, memilih teknik pengambilan data ini sudah jam 2. Oke, nanti saya ingin ya dari semester 3 nanti boleh salah satu kita share share hasil lapangan, karena kalau semester 3 kan sudah penelitian ya. 2. Oke, 10 menit lagi agak cepat nanti saya sampaikan gitu terkait dengan analisis data, terus nanti kita share dari salah satu, entah siapa ini. Ada siapa saja nih semester 3 nanti boleh ya speak up, boleh menyampaikan hasil dari lapangan atau proses dari analisis setelah lapangan, dan atau proses saat pembahasan boleh nanti kita share and care kayak gitu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan metode atau cara dalam pengambilan data itu ada dokumentasi, observasi, wawancara, audiovisual atau focus groups. Tentunya dengan masing-masing teknik atau metode ini juga membutuhkan sebuah pedoman yang berbeda pula gitu ya. Kalau dokumentasi ya pedoman-pedoman yang digunakan itu terkait dengan uraian ada atau tidak dari dokumen yang akan dihasilkan sebagai sebuah data gitu ya. Nah, kalau yang lainnya bagaimana? Nah, yang lainnya juga ada ketercukupan dari data melalui pedoman-pedoman yang disusun, misalnya observasi. Nah, protokol observasi itu sebenarnya yang diobservasi apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, observasi itu bahkan ada metode lagi, teknik lagi gitu ya. Teknik yang perlu digunakan apakah langsung, apakah direct gitu ya. Apakah tidak langsung, kayak gitu, tersembunyi gitu dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu dituliskan pada saat observasi gitu ya deskripsi benar-benar yang sangat real ketika kita melihat kayak gitu ya, ketika kita melihat hal terkait dengan apa yang kita observasi, apa yang menjadi observasi kita gitu ya. Nah, ada juga refleksi. Kenapa harus kita menuliskan refleksi gitu ya? Nah, karena kita membutuhkan sebuah ketercukupan data untuk menganalisis dengan cara yang lahir dari pertentangan batin kita. Maksudnya gimana itu? Kok seperti itu banget harus ada refleksi ya? Refleksi ini menjadi salah satu dukungan untuk data yang kita analisis. Misalnya seperti ini. Kita akan meneliti terkait dengan kedisiplinan guru gitu ya. Anggap saja guru di sekolah A dan guru tersebut misalnya ada 10 lah ya, yang supaya lebih simpel kita mikirnya. Ada 10 guru gitu. Nah, bagaimana cara kita mengobservasi kalau di sekolah tersebut sudah menggunakan sistem sidik jari, fingerprint, menggunakan muka dan menggunakan lain-lain sebagainya ya, yang ada print out
dari laporannya, report gitu, print out reportnya gitu ya, kita mungkin bisa mengamati itu sebagai dokumentasi. Tetapi ini adalah observasi ya. Artinya observasi itu bagaimana bahwa kita itu harus datang ke lapangan. Oke, kita akan mengobservasi 10 guru selama seminggu. Apakah benar-benar 10 guru itu disiplin? Jam masuk jam 7 misalnya gitu ya. Sehingga kita harus mencatat 10 guru selama seminggu itu seenggaknya mengobservasinya itu sebelum jam 7 kedatangan gitu ya. Oke. Sekolah tersebut memiliki beberapa titik pintu. Pintu dekat parkir misalnya sebelah kiri, pintu utama sebelah kanan, terus ada pintu belakang gitu ya. Di belakang kayak gitu. Nah, bagaimana kita akan melakukan observasi itu? Mana dulu kira-kira ya? Apakah semua akan masuk pada pintu utama? Atau Bapak Ibu guru yang datang itu, yang 10 orang itu akan lewat pintu samping kiri gitu ya? Atau atau lewat belakang kayak gitu ya. Nah, atau kita akan observasi di depan ruang guru. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai pedoman dulu ya, pedoman dari observasi. Oke, pedomannya seperti itu. Terus apa yang akan diobservasi itu juga kita tulis gitu ya. Terkait dengan kedisiplinan, entah itu hanya jam kedatangan saja gitu ya. Atau juga kedisiplinan yang lain. Setelah datang, Bapak Ibu guru mempersiapkan untuk pembelajaran kayak gitu ya. Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan sebagainya, atau setelah datang Bapak Ibu guru itu bercerita, ngobrol di ruang guru dan sebagainya sampai jam pelajaran tiba dan sebagainya. Nah, itu apakah menjadi indikator kita sebagai peneliti untuk dijadikan sebagai observasi gitu ya. Nah, itu nanti tergantung gitu ya, tergantung dari kita bagaimana caranya supaya bisa mengobservasi. Sementara selama seminggu itu apakah bisa ketercukupan dari para guru, 10 guru itu disiplin sebelum jam 7. Nah, pasti di lapangan itu nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita catatkan di refleksi. Misalnya ketika, kenapa Bapak A gitu ya, kenapa Bapak A ini setiap hari Kamis itu selalu datang terlambat? Atau kenapa Bapak B, Ibu B, misalnya Ibu B, selalu terlambat setiap harinya gitu. Kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi mungkin Ibu B itu ketika datang tidak langsung ke ruang guru, sementara kita observasinya di depan ruang guru gitu. Ibu B pergi dulu ke lab atau pergi dulu ke masjid gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita tidak akan bisa mengidentifikasi itu. Sementara di lain sisi juga daftar hadirnya masih manual dengan menggunakan presensi tanda tangan di ruang guru gitu ya, dengan menuliskan angka jamnya kayak gitu. Nah, itu yang menjadi pertentangan batin. Kita bisa menuliskan pertentangan batin itu di refleksi. Jadi perlunya misalnya presensi secara sentral supaya kayak gitu ya, supaya kedisiplinan guru itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicatatkan di refleksi. Atau hal-hal lain yang nanti bisa dijadikan sebagai catatan refleksi pada saat observasi. Nah, oke, next ini ada wawancara. Nah, kalau wawancara protokolnya tentunya kita pahami bahwa ada big question dan ada specific question gitu ya. Big question-nya itu seperti apa? Big question itu biasanya dituliskan di rumusan masalah di bab 1. Sementara specific question itu ada di bab 2 di pertanyaan penelitian. Nah, beberapa hal yang saya amati pada saat bimbingan, pada saat nguji gitu ya, antara big question dengan specific question itu sama teman-teman mahasiswa itu. Jadi ada yang misalnya rumusan masalahnya 3, misalnya bagaimana gitu ya, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, misalnya pertanyaannya seperti itu. Di spesifik pertanyaan di di bab 2 itu juga sama, itu salah gitu ya, itu kurang tepat. Artinya apa? Nanti perlu dipahami. Mungkin yang semester 3 yang sudah mau sidang gitu ya, ini bisa dikaji kembali bagaimana atau pertanyaan penelitian, bagaimana rumusan masalah, bagaimana big question dan bagaimana specific question yang sudah dituliskan, apakah sama atau beda. Dan idealnya memang harus beda.
Misalnya kalau di rumusan masalah itu bagaimana perencanaan terkait dengan manajemen kesiswaan. Nah, di pertanyaan spesifik yang ada di bab 2 itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perencanaan manajemen kesiswaan. Apakah ada analisis kebutuhan siswa, bagaimana perekrutannya, terus bagaimana tes yang digunakan untuk merekrut siswa, bagaimana cara menentukan skor yang lulus misalnya gitu ya. Bagaimana penempatan siswa, penempatan kelas gitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan kok sama antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitiannya sama gitu. Nah, itu perlu dikaji dan itu juga perlu menjadi perhatian bagi teman-teman mahasiswa semester 1-2 gitu ya. Nanti kalau mau menggunakan penelitian kualitatif, artinya yang perlu banget gitu adalah big question dan specific question. Jadi bukan keduanya sama. Oke ya. Nah, itu nanti juga yang akan dianalisis. Bagaimana toh perekrutannya, bagaimana toh cara tesnya, nilainya dan lain sebagainya sehingga menghasilkan sebuah model misalnya gitu ya, model yang tepat, yang ideal terkait dengan perencanaan manajemen kesiswaan. Oke, ini adalah wawancara. Next, ini audiovisual. Nah, kalau audiovisual itu sebenarnya tidak hanya sekedar kita misalnya gini ya, kemarin itu kan pandemi gitu ya. Nah, pandemi itu kita mungkin kesulitan untuk secara geografis ya, secara geografis kita kesulitan untuk menemui para partisipan, misalnya untuk wawancara secara langsung, terus untuk pengambilan data di lapangan observasi misalnya secara langsung itu kan kesulitan karena semuanya juga home base gitu ya, jadi berdasarkan di rumah bekerjanya itu di rumah gitu ya, benar-benar di rumah. Nah, audiovisual itu bukan cara kita untuk bisa mewawancarai dengan menggunakan WA, dengan menggunakan voice note, itu bukan seperti itu. Jadi audiovisual itu terkait dengan audio apa sih yang disimpan, yang diarsip di sekolah yang bisa digunakan dijadikan sebagai dukungan data gitu ya. Ya kalau di sini misalnya terkait dengan manajemen kesiswaan, ada nggak sih penghargaan siswa? Misalnya penghargaan siswa disiarkan di TVRI atau di Jogja TV. Nah itu ada nggak sih audio atau video yang terekam itu diarsip kayak gitu. Nah itu bisa dijadikan sebagai data dukungan. Kita bisa menganalisis terkait dengan arsip tersebut. Jadi misalnya kan ada keterangan tuh kalau berita ya pada tanggal sekian, namanya siapa, lombanya di mana, kategori lombanya, wilayahnya apa, terus substansi lombanya apa. Nah itu bisa kita kita jadikan sebagai data dukungan. Apakah ia terkait dengan prestasi siswanya? Apakah terkait dengan efektivitas pembelajaran guru sehingga siswa tersebut mampu mengikuti lomba kayak gitu ya, mengikuti lomba dengan substansi penelitian yang sama dengan kita kayak gitu. Nah itu bisa kita jadikan sebagai dukungan data. Oke, next adalah focus groups. Oke, focus group itu biasanya terdiri dari sekitar 2-6 orang kayak gitu ya, 3-6 orang, dan tentunya cara pengambilan datanya adalah ketika kita mengamati berbagai pertanyaan yang ada yang sudah kita siapkan itu dijawab pada saat diskusi. Nah, tentunya pada saat fokus group kita sebagai peneliti utama itu juga membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain kayak gitu ya, misalnya menjadi moderator, misalnya menjadi pembuka kayak gitu ya, pembuka ya, moderator itu ya, misalnya jadi notulensi gitu, atau ditambahkan lagi kita menggunakan perekam, alat perekam kayak gitu ya. Tentunya kita juga akan mengamati. Oh si A ini sangat tegas sekali ketika menyampaikan pendapatnya, ketika menyampaikan jawabannya gitu ya. Oh si B ini kenapa selalu copy paste jawaban dengan si A kayak gitu. Terus ada si C. Nah si C ini ya iya aja, enggak aja kayak gitu ya. Nah itu nanti kita bisa analisis selain konteks atau substansi yang disampaikannya, kita juga akan menganalisis bagaimana gestur, bagaimana pola ini pola pandangan gitu ya, bukan pandangan substansi, maksudnya pandangan terkait dengan pada saat diskusi kayak gitu ya, misalnya
Oh iya itu. Oh enggak itu kayak gitu. Itu tuh bisa dianalisis. Nah, tentunya memang sangat susah sekali ya kalau kualitatif. Tapi kadang mahasiswa itu wah, kualitatif itu mudah kok. Nah, itu yang mudahnya itu yang kadang menjerumuskan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kode data. Sebenarnya apa sih kode data? Kalau teman-teman yang sudah semester 3 tentunya sudah paham gitu ya. Semoga juga sudah diimplementasikan pada saat penelitian gitu. Hasil kalau kode data ini kita lebih condong pada analisis setelah pengambilan data lapangan gitu ya. Setelah direduksi semuanya gitu ya, kita akan mengkode lagi, mereduksi lagi dengan mengkode data. Kalau kata Strauss, jadi setiap peneliti, any researcher gitu ya, yang berkeinginan untuk menjadi mahir dalam melakukan analisis, analisis kualitatif tentunya gitu ya, must learn to code well. Jadi harus belajar untuk mengkodekan data dengan baik dan easily, dan mudah. Nah, keunggulan penelitian sebagian besar terletak pada keunggulan pengodaan data. The excellence of the research ini ya, the excellence of the research rests in large part of the excellence of the coding. Jadi keunggulan dari kita sebagai peneliti atau penelitian kualitatif itu sebagian besar, kalau sebagian besar ya memang lebih mayoritas gitu ya, sebagian besar terletak pada keunggulan pengkodean data. Nah, kenapa data itu harus dikode gitu ya? Ada beberapa pertanyaan. Bu, saya penelitiannya itu deskriptif, kualitatif. Oke, silakan kalau deskriptif, kualitatif, deskripsikan apa yang sudah didapatkan di lapangan gitu ya. Silakan deskripsikan di bab 4. Silakan masukkan data-data yang relevan. Nah, itu proses reduksi tanpa ada pengkodaan data gitu ya. Sementara kalau yang lain, misalnya menggunakan pendekatan lain, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada etnografi, ada grounded teori yang mengkonstruksi teori gitu ya. Itu perlu menggunakan kode data. Kenapa demikian? Karena kode data itu merupakan hal yang sangat esensi sekali di dalam sebuah penelitian kualitatif. Kenapa demikian gitu ya? Ya karena memang gimana caranya kita untuk bisa menemukan sebuah temuan baru di dalam penelitian kualitatif kita kalau nggak ada kode data gitu ya. Apakah hanya sekedar menampilkan hasil wawancara saja terus selesai? Enggak seperti itu. Apakah hanya menampilkan hasil dokumentasi yang yang relevan saja terus dimasukkan ke dalam bab 4? Enggak juga, enggak seperti itu. Lalu seperti apa? Setelah pertanyaan penelitian, setelah big question yang dijabarkan ke dalam specific question terjawab, selanjutnya mau ngapain? Mau ngapain? Selanjutnya mau ngapain? Ya kalau misalnya kita tidak akan menemukan, lah mau apa lagi? Kita analisis. Bagaimana caranya analisis? Analisis sebelum pengambilan data sudah, analisis pada saat proses lapangan sudah. Analisis setelah lapangannya ini bagaimana? Salah satunya adalah kita membuat sebuah kode data. Kode data itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah reduksi data. Artinya ada data-data mungkin yang sudah direduksi di proses pengambilan data, tetapi masih ada perlu kita reduksi lagi, kita saring lagi pada saat setelah pengambilan data dengan menggunakan kode data. Nah, kode data itu intinya adalah membuat sebuah simbol-simbol dari sebuah pernyataan, dari satu paragraf pernyataan, berbagai pernyataannya para partisipan, hasil interpretasi dari dokumentasi, hasil interpretasi dari sebuah gambar, hasil interpretasi dari sebuah audio atau dari sebuah dokumentasi gitu ya, yang dilampirkan di bab 4. Itu baru hasilnya. Analisisnya adalah kita membuat sebuah simbol-simbol dari data tersebut. Nah, porsinya itu pasti berbeda, boleh satu kata, boleh pada saat satu kalimat, satu paragraf, atau satu muka gitu ya, jika memang itu sangat esensi sekali. Nah, ini kita ingat-ingat kata Strauss ya, bahwa the excellence of the research rests in large part on the excellence of the coding.
Nah, itu kode-kode tersebut itu nanti yang akan kita jadikan sebagai kategorisasi dan peta konsep dari penelitian kualitatif yang nantinya menjadi novelty dari penelitian kita, gitu ya. Oke, bagaimana cara kode data? Nah, boleh menggunakan manual. Kalau manual seperti ini, misalnya ini adalah hasil dari interpretasi wawancara, gitu ya. Hasil dari interpretasi wawancara. Aduh, saya melebihi dari janji ya, sebentar. Setelah ini nanti kita share. Oke, ya misalnya seperti ini. Dokter Fitri. Ya. Barangkali ini karena sudah 1 jam untuk penyampaian materi, barangkali kita selingi untuk ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Barangkali ada pertanyaan daripada tersimpan lama dan lupa, ada kesempatan untuk bertanya. Oke, terima kasih Pak Kirman selaku moderator. Ini sebenarnya tinggal sedikit sekali Pak, saya selesaikan ya. Nanti tinggal share and care ya Pak ya. Boleh Pak, saya izin sedikit. Oke. Sedikit saja. Nah, ini agak cepat ya teman-teman ya, bahwa ada berbagai teknik untuk mengkode, boleh mengkode dengan menggunakan manual. Nah, ini adalah misalnya transkrip dari audio gitu ya, ada dari wawancara yang kita rekam, kita transkrip seperti ini. Nah, nanti kita akan mereduksi dengan mengkode-kode data dengan cara manual ini menggunakan sticky note yang saya foto ya. Ini yang sebelah kanan ini sticky note. Nah, kita boleh menggunakan sticky note. Nah, sticky note yang nanti sama maknanya itu nanti akan dijadikan sebagai dalam wadah satu kesatuan gitu ya. Oke, selanjutnya ini dengan menggunakan Word, MS Word, laptop gitu ya. Oke, boleh ini dengan kita nanti mengkode-kode, boleh porsinya mau 1 kalimat, 1 kata, atau 1 muka gitu ya, 1 paragraf. Nah, contoh yang lain ini menggunakan software yang biasanya saya sampaikan ke Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Oke, nah ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Ini yang saya sampaikan dan saya berharap sebenarnya saya berharap yang semester 3 Bapak Pak Kirman ya, kalau ada di sana misalnya ada yang di prodi gitu Pak, untuk menyampaikan seperti apa sih proses analisis. Nah, nanti kalau misalnya itu kita bisa share and care ke teman-teman yang lain bahwa ini analisis yang sudah dilakukan itu membutuhkan improvement atau enggak seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Sukirman. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri yang telah menyampaikan materi tentang analisis data penelitian yang telah disampaikan secara gamblang ya. Insya Allah sudah secara jelas. Oleh karena itu barangkali ada beberapa yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Dr. Fitri. Kami persilakan pada rekan-rekan mahasiswa, terutama yang mahasiswa semester 3 ini saatnya ngolah data ya. Sehingga tentu banyak kesulitan ketika mengolah data itu ditemui banyak kesulitan, maka disilahkan untuk disampaikan pertanyaannya atau mungkin sharing kesulitannya gitu. Kami silahkan pada rekan-rekan mahasiswa. Saya dulu Pak. Silakan dari Mas siapa ini? Pak Bambang Pak. Monggo Pak Bambang silakan. Ya, monggo silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fitri, Pak Kirman. Yeah. Mohon maaf saya agak terlambat karena ada tugas dari sekolah tadi Pak. Yang pertama, saya tanya kepada Ibu Dr. Fitri, jujur saja Ibu, kondisi sekarang kan kondisi pandemi Bu ya. Jadi ruang gerak kita itu agak terbatas. Kira-kira saya mohon saran kepada Ibu, mana yang sebaiknya dipilih, apakah kualitatif atau kuantitatif? Yang pertama Ibu. Yang kedua, bagaimana nanti seandainya hasil analisis kita itu, karena jujur saja hasil analisis atau analisis data ini merupakan momok ya,
merupakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana solusinya seandainya hasil analisis data itu tidak sesuai dengan dugaan kita, Ibu, atau hipotesa yang kita buat. Nah, seharusnya bagaimana? Karena ini pernah saya alami ketika S1, Ibu. Ternyata hasil analisis saya itu, data saya juga agak kurang valid, kemudian tidak sesuai dengan hipotesa. Sehingga penelitian saya harus mengulang lagi. Sehingga memerlukan waktu 2 tahun. Seperti itu, Bu, untuk S1 saya, Ibu. Terima kasih. Ibu Dr. Fitri, Pak Kirman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang nomor 2, warahmatullahi kami wabarakatuh. silakan. Dari rekan yang lain, silakan. Kalau belum ada, kita sambil menunggu barangkali biar dijawab dulu oleh Bu Dr. Fitri. Bu Dr. ada pertanyaan dari Pak Bambang Supriyanto ini. Yang pertama, mana yang baik dipilih, kualitatif atau kuantitatif, terutama di masa pandemi. Yang kedua, bagaimana hasil analisis jika merupakan momok gitu ya, atau menjadikan momok gitu ya. Mohon silakan Bu Dr. Fitri untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Kirman, terima kasih Pak Bambang Supriyanto. Oke, Semoga Ibu. tetap semangat ya Pak Bambang ya. Semangat, Ibu, Sampai nanti selesai. Baik, yang pertama sebenarnya saya tidak bisa langsung kalau kondisi seperti ini harusnya menggunakan kuanti atau harusnya menggunakan kuali. Karena apa, Pak? Karena kita lihat dulu gejalanya. Setiap penelitian pasti kita memahami apa toh fenomena yang terjadi di lapangan. Apakah fenomena yang terjadi di lapangan yang ada di sekitar Bapak itu membutuhkan sebuah eksplorasi atau membutuhkan sebuah verifikasi gitu ya. Kalau verifikasi ya tentunya menggunakan hipotesis-hipotesis atau asumsi-asumsi yang perlu diuji, tentunya menggunakan kuantitatif gitu ya. Kalau mengeksplorasi dengan menggunakan berbagai teknik yang ada gitu ya untuk mendapatkan hasil atau data-data yang itu bisa mencukupi untuk bisa mengatasi permasalahan, terus solusi kayak gitu ya, itu yang menggunakan kualitatif. Nah, tentunya Bapak yang memahami di lingkungan sekitar Bapak yang ada di sana gitu ya, itu memverifikasi atau menginterpretasi. Nah, itu seperti itu. Kalau di lingkungan saya, ketika saya melihat gejala yang ada gitu ya, oh ini membutuhkan verifikasi, tentunya saya akan menggunakan kuantitatif dalam melakukan penelitian. Nah, sementara Pak Bambang dengan saya itu memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, ya kan Pak? Bapak ada di Jogja bukan nggih? Bukan ya? Di Samarinda, Ibu. Nah, apalagi di Samarinda. Kalau misalnya Bapak mau meneliti yang ada di Samarinda, tentunya Bapak yang memahami kondisi lapangan di sana, apakah verifikasi atau interpretasi. Tetapi kalau misalnya Bapak mau meneliti dengan effort yang besar, gitu ya, usaha yang sangat besar, ya ada di Samarinda, yang ada di Yogyakarta atau di seluruh Indonesia, lebih baik menggunakan kuantitatif. Karena kalau kualitatif akan banyak waktu, banyak usaha, banyak tenaga yang dikeluarkan untuk datang ke wilayah-wilayah gitu ya dengan berbagai pendekatan kualitatif gitu. Nah, sementara jawaban untuk yang kedua Bapak, ini saya jujur dari lubuk hati saya begini. Indonesia, aduh kok Indonesia berat sekali ya. Jadi kalau saya melihat gitu ya, penelitian yang ada di kita di Indonesia itu memang sepertinya itu mengharuskan penelitian yang berhasil gitu ya. Sementara penelitian itu kan yang baik adalah penelitian yang apa adanya. Ya kan, Pak? Apa adanya itu ya yang kondisi lingkungannya seperti itu dengan kualitatif eksplorasinya mendapatkan data A. Sementara kalau kuantitatif ya karena kondisi wilayahnya orang-orang atau respondennya seperti itu dengan ketercukupan kuesioner yang dibuat sehingga hasilnya misalnya hipotesis A ditolak gitu ya sehingga H0-nya yang diterima. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya nggak apa-apa karena itu adalah hasil dari penelitian yang benar-benar yang jujur. Kalau Bapak memahami kode etisnya di Creswell gitu ya, bahwa kita sebagai peneliti itu adalah peneliti yang jujur gitu ya, peneliti yang tidak
mengupgrade atau mengupgrade informasi atau yang tidak memanipulasi data gitu ya. Nah, tapi kadang kondisi di kita di Indonesia sendiri mengharapkan semua penelitian itu berhasil, HA semua diterima, sementara H0 memang harus ditolak kayak gitu ya. Dan itu juga saya alami, bukan saya pribadi, tetapi saya melihat kondisi teman-teman saya Pak waktu S2 gitu ya. Para promotor atau para dosen pembimbing itu mengharapkan penelitian itu berhasil. Bagaimana seperti itu solusinya kalau Bapak minta solusi ke saya? Jika itu penelitian kuantitatif, karena memang berdasarkan fenomena yang saya amati gitu ya, tentunya yang pertama perlu diperbaiki itu adalah kuesionernya. Apakah kita sebagai peneliti kuantitatif itu mampu membuat kuesioner yang baik? Kuesioner yang baik tentunya adalah ketika mampu dipahami oleh para responden dan si responden itu mengisi kuesioner dengan optimal tanpa apa sih bahasa Indonesianya ngawur, coba sampai belibet banget saya. Ngawur tanpa sembarangan gitu ya. Jadi misalnya ada 5 skala gitu ya. Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu tidak hanya dicentang-centang saja. Kalau pakai Google Form juga tidak hanya diklik-klik saja gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat instrumen yang baik kayak gitu. Nah, membuat instrumen yang baik itu ya berdasarkan teori, ketercukupan teorinya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah indikatornya yang dibuat itu tidak berlebihan. Kita tentukan respondennya itu siapa gitu ya. Kalau respondennya siswa, tentu kita menggunakan bahasa sesuai dengan yang dipahami oleh siswa. Kalau respondennya guru-guru ya tentunya dengan bahasa yang dipahami oleh guru. Jadi enggak kebalik-balik. Kadang kan kita ada ya beberapa peneliti itu yang menggunakan bahasa-bahasa yang asing, bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami. Terus jumlah butir soalnya, soal pernyataannya itu juga tidak melebihi kapasitas otak gitu ya. Artinya kalau kemampuan siswa itu bisa membacanya baru 10, ya instrumennya jangan dibuat 20, 25 kayak gitu. Guru juga, kita lihat guru yang seperti apa. Kalau guru itu sangat sibuk, ya siapkan kuesioner yang memenuhi kriteria guru dalam mengisi. Berapa butirnya itu ditentukan. Jadi supaya guru itu juga tidak overload. Oh, saya ini jamnya sudah harus ngajar kayak gitu ya. Males baca dan sebenarnya tinggal diklik-klik saja. Nah, itu yang kadang membuat data itu buruk, data itu tidak berkualitas baik. Nah, selain itu juga tentunya dengan prosedur yang baik, misalnya ada validasi, divalidasi isi, divalidasi konstruk kayak gitu ya. Baru nanti diambil data penelitian. Seperti itu Bapak, kalau menurut saya pribadi loh ya. Jadi kadang juga waktu juga mempengaruhi bagaimana kualitas responden itu mengisi. Misalnya waktu pagi itu karena kita masih fresh, masih belum ada banyak beban, nah di-share lah itu kuesioner pada pagi hari untuk diisi. Nanti kan masih bisa dibaca. Atau kondisi yang sangat ideal itu pada jam berapa itu yang kita sebagai peneliti kuantitatif yang memahami bahwa di lapangan respondennya itu yang tepat untuk bisa dijadikan untuk verifikasi data dengan menggunakan kuesioner pada jam sekian gitu. Nah, kalau di Yogyakarta karena penelitian karakteristik di Yogyakarta menurut hasil penelitian psikologinya UGM gitu ya. Saya sedikit cerita, saya pernah baca artikel gitu dari hasil penelitian psikologi S3 UGM gitu ya, bahwa karakteristik wilayah Yogyakarta ini sudah tidak baik untuk dijadikan sebagai penelitian. Kenapa demikian? Karena menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh psikologi tersebut, bahwa Yogyakarta ini semuanya baik itu guru, siswa, walaupun mungkin siswa berkembang gitu ya, datang ada enggak kayak gitu lulus terus masuk lulus, guru terutama guru gitu ya atau yang lain itu sudah termindset gitu kalau kalau mengisi angket kuesioner dalam penelitian yang ada di Yogyakarta gitu
pasti ada reward-nya. Nah, itu yang mungkin juga dipikirkan oleh kita sebagai peneliti kuantitatif gitu. Reward-nya itu seperti apa? Apakah amplopan yang tebal, ataukah barang yang mewah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang juga mempengaruhi kualitas dari data penelitian kuantitatif. Seperti itu, Bapak. Kalau di Samarinda saya kurang paham ya karena saya belum pernah ke Samarinda ya. Semoga di sana masih natural gitu ya sehingga proses penelitian kuantitatif juga bisa data-data itu cukup gitu ya. Ketercukupan dari data gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sami-sami. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Dr. Fitri dan Pak Bambang telah menyampaikan sharingnya ya. Mudah-mudahan ini jadi khasanah konten juga teman-teman yang lain. Amin. Selanjutnya Pak. kami Terima kasih. ya silahkan untuk teman rekan-rekan mahasiswa yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oke, ini kan ada sebentar saya kira Pak Febriana itu wali ya. Yang semester 3 siapa saja ya? Di sini coba share. Sudah sampai mana? Oke, Mbak Febiana. Mbak Febiana on cam? Enggak on cam. Mbak Febiana ada ya, Mbak Febiana? Ada. Mbak Febiana ini dulu saya nguji proposal, tesis, dan saya pengen sekali saya waktu itu menyampaikan ya ke Mbak Febiana dan tim penguji bahwa ini bagus. Alur penulisannya dari awal sampai proses mau pengambilan data ya dari proses seminar gitu tuh bagus. Nah, hasilnya nggak tahu ini. Sudah mana Mbak Febiana? Mbak Febiana, halo. Iya, Ibu. Nah, di Prodi ya? Iya. Oke, ayo kita boleh ya share hasilnya, boleh? Enggak, hasilnya juga nggak apa-apa kalau misalnya itu masih dalam proses bimbingan. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana Mbak Febiana? Sudah selesai? Kalau progresnya sudah selesai sampai bab 5 sih, Ibu. Oh, sudah selesai sampai bab 5 ya? Lagi proses revisi. Oh iya, oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua bahwa Mbak Febiana ini Mbak Febiana ini kualitatif ya. Iya. Subject well-being yang ada di sana. Jadi fenomenologi pendekatannya yang digunakan itu fenomenologi. Iya. Terus itu coba disampaikan, boleh nggak? Supaya Bapak Ibu teman-teman semester 1-2 juga ada pandangan bahwa kualitatif itu. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Kalau dari saya sendiri karena itu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, jadi proses pengumpulan datanya itu diambil dengan wawancara. Jadi ke-10 siswa SMP di Kabupaten Kutai Timur yang sudah memenuhi beberapa syarat, ada kriterianya begitu. Kemudian setelah saya selesai mewawancara ke-10 siswanya itu, saya mengolah datanya memakai aplikasi Atlas TI, Ibu. Kemudian di coding, terus akhirnya hasil dari data itu saya analisis lagi dan saya masukkan di bab 4, Ibu. Bab 4, terus kesimpulan bab 5 ya. Iya. Oke, ini kita doakan saja semoga segera ujian. Nampaknya sebentar lagi sidang ya. Ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Itu jadi kalau prosesnya itu mungkin lama ya Mbak ya. Jadi kan
Karena fenomenologi itu kan mengamati ya, Iya, apalagi itu tadi siswa gitu ya. Nah, kalau pengalaman mereka. nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol terkait dengan analisis data penelitian kualitatif dan Mbak Febiana sudah selesai sidang, nah nanti itu bisa dijadikan sebagai proses contoh gitu ya. Atau kalau misalnya mau presentasi mau sekalian apa namanya pre-sidang tesis. Belum ya, belum selesai ya. Harus Yang izin saya mau pembimbing dulu ya. presentasikan yang mananya Ibu? Yang Proses di analisisnya atlas aja. Proses AI-nya analisisnya aja. Proses analisisnya aja, Mbak. coding-codingnya ya. Bentar, Bu. Oke, boleh share Waduh, screen. loading Ibu. Saya sedang iya. masuk ke aplikasinya, cuman loading. Bab 4-nya aja nggak apa-apa, bab 4-nya. Apa temuannya? Mana, Bu? Apa temuannya? Berapa codingnya? Oh, temuannya ya, Bu. Bentar. Yang saya share gambarnya saja ya, Bu. Oh, boleh. Bentar. Mana ya? Bu. Bukan kayak surat edaran. Bukan. Share hijau-hijau itu hijau-hijau. Ada nggak? Share screen. Iya, Ibu. Karena ke atas hijau. Bu. Itu depannya ada Mas Didi kayaknya ya. Depannya kan ada Mas Didi toh. Dibantuin Mas Bentar, Didi. Bu, saya share screen ini. Aduh, tidak. Ini. Yang hijau-hijau di bawah ada nggak? Iya, Ibu. Oh, Pak. Karena nggak host apa ya? Coba Pak Kirman minta tolong. Ya itu. Bentar, Bu. Sudah. Ya itu. Mau ditayangkan, Mbak Febi? Kelihatan nggak ya, Bu, gambarnya? Ya, baru proses. Aduh, kecil tapi. Proses start. Sudah. Apa kelihatan, teman-teman? Ya. Nah, ini adalah proses hasil setelah ya. Jadi Mbak Febiana ini kan Mbak Febiana saya tuh Pak Febiana Priambodo sama Mbak Febiana tuh kembali-balik terus. Maaf ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ini adalah hasil dari proses analisis setelah pengambilan lapangan yang dilakukan oleh Mbak Febiana gitu ya. Jadi ada berbagai kode-kode yang dibuat gitu ya, yang dihasilkan, yang menjadi temuan, sehingga kode-kode itu dibuat peta konsep, sehingga ini adalah peta konsepnya. Nanti kalau substansinya biar dipertanggungjawabkan dulu oleh Mbak Febiana di sidang tesis. Iya. Dan kita doakan semoga segera sidang dan lulus. Oke, nah itu adalah contoh. Jadi kalau prosesnya ya karena memang menggunakan apa tadi Mbak Febiana? Atlas AI. Wawancara enggak pengambilan data, wawancara dan wawancara. Observasi ya? Iya, wawancara. Observasi langsung. Wawancara saja. Iya. Oke, dan ininya fenomenologi gitu ya, pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Nah, itu ya kalau prosesnya tentunya panjang ya Mbak Febiana ya, mulai dari data, dari transkripsi data yang ada, terus di kode-kode direduksi gitu ya, dan akhirnya
ada temuan yaitu peta konsep, sehingga peta konsep itu nggak tahu ini Mbak Febiana ini apa, menjadi sebuah konstruksi teori ataukah apa namanya solusi dari permasalahan, ataukah sebagai hal apa ini kira-kira ya kalau dibawa kembali ke sana? Kalau dari saya, berdasarkan data itu nanti akan ditemukan kira-kira model seperti apa yang membuat siswa itu merasa sejahtera gitu Bu ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi ada beberapa aspek yang saya ambil di situ, ada having, loving, being, sama health. Jadi mau menemukan model konseptual student well-being itu. Oke, model konseptualnya sudah jadi belum? Modelnya? Belum, Ibu. Oh, belum ya, oke, proses ya. Oke, terima kasih, boleh di stop share. Jadi saya turut berdoa saja ya Mbak, semoga segera selesai prosesnya dan segera sidang. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang lain seperti itu ya. Terima kasih ya Mbak ya, sudah berbaik hati untuk share. Oke, Bapak Ibu teman-teman yang lain, nah itu seperti itu ya. Jadi kalau penelitian kualitatif memang pada intinya adalah bagaimana caranya kita menganalisis sebuah teks gitu ya untuk dijadikan sebagai apa namanya temuan-temuan dari penelitian atau konsep yang sudah kita gunakan, yang kita maaf ya ada iklan yang kita apa namanya buyar yang kita apa namanya gunakan untuk penelitian. Ya, oke. Bapak Ibu teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan tidak? Monggo silakan rekan-rekan yang lain. Terutama yang semester 3 ini yang sudah aktif ya di pengolahan data ini. Mudah-mudahan bersama Mbak Febi nanti segera juga bersama Mas Adi ya, juga yang lain untuk segera bisa sidang tesis gitu. Mudah-mudahan ini mereka-mereka ini adalah yang calon lulus tepat waktu ini. Ya, amin. Super Mbak Febiana ini. Amin. Monggo silakan yang lain. Yang lain. Pak Febriana tuh saya kira. Oke, Pak Febriana tak kira kualitatif ya, kuanti ya ternyata Kuanti, ya. Iya, kuanti. Oh, kuanti. Oke. Ya, ini sedikit ingin bertanya terkait lapangan ya. Itu kan jika kita lihat kalau kuanti kan biasanya memang penelitian baku ya, mulai dari awal sampai akhir itu nanti memang prosesnya baku, artinya tidak tidak terlalu banyak proses tidak terlalu banyak untuk mengkajinya maupun untuk prosesnya itu kan tidak begitu rumit loh dibanding dengan kualitatif, karena kualitatif lebih luas gitu ya. Kalau kuanti kan hanya angka data kan, kemudian tinggal kita olah kan, mungkin itu udah bisa dikatakan hasil gitu ya. Hipotesisnya udah dapet lah setidaknya. Namun kalau kita melihat penelitian sebelumnya tentang kuantitatif, apakah dalam lapangan itu kan pasti yang kita harapkan kan kadang meleset gitu ya Bu. Artinya yang hipotesis di awal sama hipotesis yang sebenarnya di lapangan tentu akan berbeda ya. Misalkan seperti itu. Nah, ketika kita menemukan hal seperti itu kan hasilnya kan tidak sesuai dengan yang di awal tadi yang sudah kita hipotesiskan di awal gitulah. Nah, itu nanti pengaruhnya akan berdampak pada hasil yang memang harusnya positif tetapi negatif kan, misalnya seperti itu. Itu apakah ada faktor lain, kemudian apakah penelitian juga masih bisa tetap tetap kita pertahankan gitu. Artinya kan meskipun hanya beberapa yang mungkin meleset, tapi kan semuanya memang sudah valid gitu. Nah, itu kan mungkin juga karena faktor lain. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Mas Febi. Terima kasih. Silakan Bu. Nggih, Pak Kirman, matur nuwun. Tadi yang ditanyakan itu adalah kuantitatif nggih, Pak Febriana nggih. Iya, Bu. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan ke Pak Bambang Supriyanto itu kan memang bagaimana kualitas dari data yang dihasilkan itu ya. Prosesnya untuk menghasilkan data yang berkualitas itu seperti apa gitu ya. Nah, sementara
Pak Febri, Mas apa Pak? Mas Febri, Mas Febriana gitu ya. Ya oke, Mas Febriana. Jadi kan karena hipotesis itu baru asumsi, hipotesis itu baru asumsi awal yang kita itu tidak tahu akhirnya itu seperti apa. Apakah HA diterima, apakah HA ditolak gitu ya. Dengan data yang ada, tentunya gitu ya. Nah, kalau misalnya awalnya itu saya berharap sekali ya, karena asumsi saya itu HA diterima, misalnya ada pengaruh, ada hubungan yang signifikan, ada pengaruh yang signifikan gitu ya. Nah, tentunya dengan untuk mencapai seperti itu, kita sebagai peneliti kuantitatif ya memahami bagaimana alur untuk bisa mencapai seperti itu. Nah, yang tadi yang saya sampaikan ke Pak Bambang Supriyanto itu menjadi salah satu alternatif, membuat instrumen yang bagus gitu ya, membuat kuesioner yang itu bisa kalau di SEM atau di PET itu ada goodness of fit-nya gitu ya, jadi bagus gitu ya, kecocokan dari butir antara pemahaman kita sebagai responden dengan si pembuat kuesioner itu tuh sama gitu loh, ada gitu, jadi rentannya itu tidak banyak gitu. Nah itu kalau di SEM sama PET gitu ya. Nah bagaimana seperti itu ya tentunya dengan tadi apa yang saya sampaikan ke Pak Bambang Supriyanto. Terus kalau misalnya tidak tercukupi, tidak sesuai dengan keinginan gitu yang tadi yang disampaikan sama Mas Febriana, kenapa kok ini justru H0-nya yang diterima, semuanya H0-nya diterima gitu ya. Nah, kalau instrumennya sudah bagus, ternyata data lapangan itu H0-nya cuma yang diterima dibandingkan HA kayak gitu ya. Nah, analisis lingkungan, analisis karakteristik dari respondennya itu seperti apa? Nah, itu juga perlu dievaluasi lagi gitu ya, Mas Febriana ya. Nah, kalau misalnya mau mempertahankan atau enggak penelitian itu, ya kalau misalnya itu memang verifikasinya bagus, artinya gini, gejala yang ada di lapangan dan penelitian dalam memverifikasi itu memang dibutuhkan kayak gitu ya, ya itu dilanjutkan aja. Tapi kalau misalnya memang dari literatur review, dari critical analysis awal gitu ya, di latar belakang masalah ternyata memang itu dibandingkan dengan penelitian terdahulu ternyata tidak ada novelty-nya, ya saya rasa mungkin variabelnya perlu diubah. Ada berbagai variabel misalnya, nah 2 atau 3 variabelnya diubah, coba diganti dengan variabel lain yang itu cocok dengan karakteristik untuk diverifikasi di sekitar kita gitu ya, Mas Febriana, entah di Yogyakarta, entah di Jawa Tengah, atau entah di Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya ketika memang itu dibutuhkan, ya lanjut aja. Tapi kalau verifikasi dari hasil penelitian itu ternyata tidak ada novelty, ya coba di-improve untuk diganti variabelnya. Nah, menurut saya seperti itu. Itu ya. Oke, Ya, Pak. baik, Bu. Saya Terima kembalikan kasih, ke Bu. Pak Kirman. Ya, Ya, sami-sami. terima kasih Bu Fitri dan Mas Febian. Yang betul. Selanjutnya kami persilahkan yang lain. Buat terutama yang semester 3 yang sangat dekat ini dengan aktivitas pengolahan data. Ya benar, kalau misalnya ada yang semester 3 sudah siap gitu ya, selain Mbak Febiana boleh kok kita share and care gitu, silakan. Itu barangkali Mas Adi, gue dipersilakan yang insya Allah sudah siap. Iya Pak. Siapa ada Mas Adi? Apa Mas Didi? Iya saya. Mas Adi Saputra. Oh ya, Oke, boleh dong share nanti biar teman-temannya juga memahami. Iya Bu. Saya buka dulu ini Pak. Boleh. Untuk yang hasil kayak Feby tadi Bu, yang coding tadi, pemetaan. Boleh mau yang itu juga boleh, yang prosesnya juga boleh. Jadi apa judulnya apa? Konsep awalnya apa? Tentang ini Bu, implementasi manajemen kurikulum jarak jauh. Oh ya, oke. Kurikulum jarak jauh ya. Distance learning. Terus ada nggak berubah nggak dari masih analisis atau sudah jadi? Sudah jadi. Sudah jadi ya. Oke, konsep awalnya berkembang nggak atau masih seperti itu? Maksudnya gimana? Konsep awalnya masih sama nggak? Hasil akhirnya berkembang atau sama seperti konsep awalnya? Sama Bu.
Yuk, mana Mas? Sudah belum? Yuk, share screen yuk. Maaf ya kalau ada noise terdengar di sana, saya minta maaf. Enggak apa-apa, Bu Fitri. Terdengar ya Pak, maaf ya Pak. Silakan Mas Adi, barangkali bisa diungkap. Sebentar Bu, saya buka dulu. Ini Ya, filenya. silakan dibuka. Ya, boleh. Oke, sambil buka bisa sambil menyampaikan gitu nggak Mas Adi? Jadi Mas Adi ini berapa partisipannya? Jadi partisipannya itu ada kurang lebih 12 Bu. Ada 12 kepala banyak sekolah, sekali. ya ada Oh, kepala terus sekolah, wakil kepala sekolah, ada Mm-mm. guru matematika, sama siswa. Oke, banyak sekali ya. Itu nanti di bab 4 juga, waduh, kutip-kutipannya banyak. Terus metodenya berapa yang digunakan metodenya? Pakai 3 Bu, ada wawancara, observasi, sama dokumentasi. Wow, keren sekali. Oke, ini transkrip ya? Ya, ini Oh, ini- pengkodean saya manual Bu. Oh, kodenya manual pakai Word atau Ya, karena pakai kalau pakai Atlas, Note? kan kalau yang free itu ada batasan maksimal kode. Betul, 50. Sementara ini berapa total kodenya? Sekitar 100 lebih Bu. Lah iya, lawang partisipannya 12 ya kan? Ya, Dan menggunakan 3 metode, wala-wala, banyak sekali itu. Nggak mual-mual ya? Mual-mual nggak? Enggak Bu. Saya kadang kan suka bosen gitu ya, kalau peneliti kualitatif itu bosennya itu karena tekstual gitu. Jadi analisis kata itu memang lebih membosankan dibandingkan analisis angka. Kalau kuantitatif, begitu angka-angka dimasukkan ke software gitu ya, itu kan dia akan mencari ini ya, apa sih istilahnya, dia akan bisa ini loh bolak-balik angkanya itu gitu ya. Jadi lebih mudah juga untuk dipahami outputnya. Tinggal langsung saja misalnya kalau reliabilitas tinggal reliable apa enggak itu dibandingkan dengan p-value-nya kayak gitu ya. Nah, sementara kalau tekstual itu benar-benar analisis tekstual gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman semester 1 dan 2 saya harap tidak menganggap gampang gitu kalau penelitian kualitatif. Karena apa? Kalau kita sebagai peneliti kualitatif itu tidak rajin membaca, tidak banyak vocab, terus kurang pemahaman yang sangat komprehensif, itu akan kesulitan ketika membuat kode-kode. Yang enggak Mas Adi Saputra, kesulitan enggak kira-kira membuat kode-kodenya? Di awal-awal ya Bu, karena ini sebetulnya sudah banyak revisi sebetulnya. Udah sekitar 4 atau 5 kali revisi gitu. Revisiannya ya, oke. Ya. Tapi kan memang butuh ya, vocab itu butuh karena kode itu hal yang sangat unik, hal yang sangat esensi, dan hal yang bisa dijadikan sebagai temuan seperti itu ya. Jadi tidak ya memang disesuaikan dengan teksnya, teks dari transkripsi. Oke, lanjutin Mas Adi. Ya, ini jadi, adalah hasil dari ya, kebetulan saya itu di pertanyaan penelitian itu ada 4. Yang pertama itu bagaimana strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam pelaksanaan PJJ, khususnya di pelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya. Yang ketiga, apa saja kelebihan yang dilakukan oleh sekolah maupun guru dalam pelaksanaan tersebut. Dan yang keempat, adanya mungkin kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh guru maupun siswa selama pelaksanaan. Nah, jadi dalam hasil wawancara itu, dari 12 narasumber dibuat kode-kode berdasarkan transkrip yang ada. Nah, ini contohnya Bu, ada dari kode KS kepala sekolah. Nah, pernyataan dari kepala sekolah itu mengatakan bahwa itu berdasarkan surat edaran. Nah, saya jadi buat kodenya di sini tentang surat edaran. Nah, begitu selanjutnya Bu. Nanti setelah dibuat atau setelah dapat kode-kode ini, dibuat pemetaan yang seperti dilakukan tadi Feby Bu, yang menggunakan Atlas. Nah, itu nanti fungsinya untuk pengelompokan sesuai dengan kelompok yang untuk mempermudah pembuatan hasil penelitian di bab 4. Gitu Bu. Iya, terus
sebenarnya kode narasumber itu juga perlu ditekankan lagi ya Mas Adi ya. Maaf ini saya kok malah jadi komen, enggak, maksudnya ini saya sesuaikan dengan teori gitu ya. Oh, iya, Jadi Bu. Bapak Ibu teman-teman semua, berdasarkan apa yang dilakukan Mas Adi ini juga benar karena ini adalah kode manual. Jadi kode manual itu bisa menggunakan sticky note, bisa menggunakan apa namanya lembar-lembaran terus ditandai dengan stabilo atau bisa menggunakan dengan MS Word gitu ya, dengan MS Office atau Excel juga bisa gitu ya. Nah, hanya saja memang kode itu perlu disertakan, misalnya gini, karena Mas Adi ini kan menggunakan 3 metode, metode wawancara, metode dokumentasi, metode observasi, sementara ada 12 narasumber. Nah, Mas Adi dan teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa kode narasumber itu juga perlu dikasih angka atau nomor. Jadi misalnya gini, pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan dari kepala sekolah. Pernyataan kepala sekolah yang dikode itu dengan menggunakan metode apa? Misalnya menggunakan metode wawancara. Jadi perlu dikasih kode dulu, kode nomor dulu. Wawancaranya itu misalnya metode wawancara 1, metode observasi 2, metode dokumentasi 3. Terus sementara kode dari narasumber juga perlu dikasih angka. Misalnya kepala sekolah 1, kepala sekolah bidang kurikulum 2 dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti mengkode dari pernyataan si kepala sekolah dengan metode wawancara, itu nanti tinggal saja ditulis 1.21 artinya kepala sekolah, .21 artinya adalah metode wawancara, terus .2 lagi yang terakhir ini adalah pernyataan atau quotation yang dijadikan sebagai kode. Paham Mas Adi? Ya, paham, Bu. Jadi nanti kalau misalnya jadi kode narasumber itu kalau bisa diganti angka aja karena kenapa demikian? Ketika nanti Mas Adi membaca teorinya Creswell terkait dengan kode etik dalam penelitian kualitatif, yang seperti ini tidak boleh. Kita sebagai peneliti kualitatif itu dilarang untuk, misalnya kecuali kalau Mas Adi sudah izin dengan para narasumber, dengan 12 narasumber, izin untuk nama atau jabatannya ditampilkan di hasil penelitian, itu nggak apa-apa. Tapi menurut Creswell di dalam teorinya bahwa ketika kita sebagai peneliti kualitatif itu kita dilarang untuk menampilkan narasumber. Kenapa demikian? Privacy ya, karena memang ada banyak kemungkinan yang kita bisa pahami gitu ya. Nah, sehingga Creswell itu memberikan alternatif solusi ketika kode narasumber, kan itu juga kode narasumber Mas. Jadi kalau kode narasumber itu kan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi bukan KS, WKS 1 gitu. Kecuali kalau itu narasumber aja. Ya kan? Di kolom ketiganya Mas Adi kan kode narasumber artinya seperti itu. Jadi nanti Mas Adi perlu mengelis misalnya 1 sampai 12 itu 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah bidang apa, 3 wakil kepala sekolah bidang apa. Terus nanti metodenya juga 1, 2, 3, 1 wawancara, 2 dokumentasi, 3 observasi. Nah, quotation-nya itu juga perlu 1, 2, 3 sehingga nanti akan tahu ini berapa kodenya, itu ada berapa, itu tinggal dilihat aja di kodenya itu, terus pernyataan relevannya itu jadi quotation-nya itu ada berapa quotation gitu. Nah, sementara kalau di Mbak Febriana, salah atau saya Mbak Cornelia, ya, maaf ya Mbak, ya Allah saya itu dua ini mesti kebalik-balik. Itu bisa nanti secara otomatis di search Mbak, bisa ditampilkan quotation-nya itu nanti ada berapa, itu bisa kalau lewat kelas karena sudah otomatis. Nah seperti ini saya rasa ini bagus Mas Adi, jadi saya doakan juga semoga segera lulus ya, segera sidang tesis. Oke, terus ini ada peta konsep. Kalau Mbak Febiana kan tadi membuat model, ini Mas Adi membuat model nggak? Model konseptual? Enggak, Bu, saya itu kayak tujuan ininya untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan di sana, Bu. Oh ya, berarti
itu nanti mungkin bisa jadi naskah kebijakan, bisa jadi solusi, bisa jadi rekomendasi gitu ya. Sebenarnya Mbak Febiana juga seperti itu, hanya saja lebih ke modelnya gitu ya, model dilihat dari visualnya kayak gitu ya. Oke, bagus menurut saya. Jadi begitu ya Bapak Ibu teman-teman semua, kalau penelitian kualitatif tuh memang jangan jangan menganggap enteng dan remeh bahwa penelitian kualitatif itu gampang dibandingkan kuantitatif. Enggak. Justru kalau mau gampang, mending penelitian kuantitatif aja ketika outputnya, interpretasi dari outputnya itu hanya sekedar menginterpretasi angka-angka aja ya, itu lebih besar dari p-value atau enggak kayak gitu, dan lebih besar dari penarikan kesimpulan dan penarikan kesimpulannya seperti apa baru dibahas. Nah, ini nanti juga perlu dibahas. Oke, terima kasih Mas Adi. Boleh Terima stop kasih, Bu. share. Ya, sami-sami. Oke, saya kembalikan ke Pak Firman. Monggo Ya. Bapak. Terima kasih Bu Fitri, bahwa Sami-sami. memang di dalam penelitian kualitatif itu lebih tentu kedalamannya, kemudian yang kuantitatif sudah ada batasan ya, dari untuk menginterpretasi itu artinya sudah ada batasan gitu ya. Dan barangkali masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Barangkali masih ada dari teman-teman, terutama yang semester 3. Ayo semester 3. Mas Didi tuh, udah sampai mana tuh Mas Didi tuh? Ya, barangkali Mas Didi ada yang sampaikan, barangkali ada kesulitan apa, Mas Didi silahkan. Mas Didi silahkan kalau ada yang Mas Didi baru ngobrol. dirasa sulit. Ayo Mas Didi. Mas Didi ada pertanyaan? Mana Mas Didi? Nah, Enggak ada ya. Ya sementara kayaknya waktunya juga sudah dibatasi. Untuk itu barangkali ada statement untuk closing meeting, Bu Dr. Fitri, persilahkan. Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman semua tetap semangat dan jaga semangat. Itu Pak Kirman. Jadi karena kan kadang ada titik jenuh gitu ya dalam penelitian itu, apalagi ketika menghubungi para partisipan yang tidak kunjung ada respon, mau wawancara juga belum dilayani dengan baik, terus misalnya observasi juga dalam kondisi seperti ini masih belum ada tatap muka full, misalnya kalau proses pembelajaran gitu ya. Terus kalau kuantitatif gitu dalam otak-atik analisis menggunakan software juga masih sangat harus diimprove gitu ya. Terus pasti ada titik jenuhnya. Nah, menurut saya kalau saya pribadi dari sisi teknisnya tetap semangat dan jaga semangat. Jangan lupa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Nah, itu ya. Amin. Kalau dari segi metodologi penelitian, misalnya kualitatif atau kuantitatif, tentunya hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua itu adalah prosedurnya gitu ya, sehingga ketika kita mampu memahami prosedur dalam proses penelitian itu baik kuantitatif, kualitatif, R&D, pengembangan gitu ya, atau mixed method gitu ya, itu akan lebih mudah. Jadi kalau bisa hindari katanya. Kalau bisa cari referensi, benar-benar referensi aslinya gitu ya, yang itu bisa kita pahami sehingga prosedur untuk proses analisis itu berjalan dengan baik dan rapi. Di akhir tidak menemukan sebuah kesalahan sehingga harus proses mengulangi lagi ambil data, mengulangi lagi proses penelitian dan lain sebagainya. Baik, seperti itu Pak Kirman. Oke, terima kasih Bu Dr. Fitri untuk menyampaikan materi dan serta memberikan pencerahan kepada rekan-rekan semua, dan rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini bisa tambah lebih paham dan juga nanti mudah dalam menyelesaikan karya tulisnya berupa tesis. Dan juga jangan lupa bahwa ketika ada kesulitan untuk segera mau berkonsultasi dengan pembimbing, juga ketika mengambil data harus pandai-pandai seninya bagaimana supaya data yang diperoleh itu diperoleh dengan baik gitu. Walaupun kondisi di masa pandemi, dan sekarang benar masa pandemi sudah berkurang, mudah-mudahan segera pergi jauh kembali lagi gitu ya.
Amin. Itu tetap semangat apa yang dipesan oleh Ibu Dr. Fitri. Ayo teman-teman, jangan ditunda-tunda ya, harus segera selesai gitu. Ya, Iya, cepat betul. selesai, ganti pekerjaan yang berikutnya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan faida farota fangsob. Apabila setelah selesai pekerjaanmu itu beralihlah ke pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan yang lain menunggu teman-teman semuanya. Saya kira itu, terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri yang telah menyampaikan Terima materinya kasih. dan juga rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi baik yang semester 3, semester 2 maupun 1 yang mudah-mudahan dengan acara ini menambah wawasan dan pemahaman yang lebih baik. Mudah-mudahan dalam menyelesaikan karya tulisnya berupa tesis maupun juga jurnal segera dapat selesai dengan baik dan lancar. Saya selaku moderator, apabila banyak salah maaf, mari kita bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Pak German. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke.